Halo anak-anakku semua kelas 72, 73, 74, 75, dan 76. Pada video kali ini, Bapak ingin memberikan pembahasan mengenai soal belajar dari rumah yang telah kalian selesaikan pada pertemuan Rabu lalu, yaitu mengenai pecahan. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, kita ini diminta untuk menentukan hasil penjumlahan pecahan. Itu soalnya adalah setengah ditambah 3/8, itu hasilnya sama dengan berapa? Pertama, untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya itu berbeda, ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 8, kita harus menyamakan penyebutnya dahulu, yaitu dengan menggunakan KPK dari kedua penyebutnya, yaitu KPK 2 dan 8 itu 8. KPK-nya adalah 8. Setelah dapat KPK dari kedua penyebut tersebut, kita gunakan operasi seperti yang kalian pelajari di SD, yaitu 8 bagi 2 itu 4, 4 dikalikan 1, dikalikan pembilangnya, itu tetap 4, ditambah untuk yang ini 8 dibagi 8 itu 1 dikalikan 3, itu hasilnya 3, sehingga hasilnya 4 ditambah 3 itu 7/8. Itu hasil penjumlahan setengah ditambah 3/8. Selain cara tersebut, ada juga cara lain. Misalnya pecahannya bentuknya A/B ditambah C/B, itu jika dijumlah itu sama saja dengan A dikali D dikalikan silang A dikalikan dengan D ditambah B dikalikan C per B dikalikan D. Contoh ke soal yang pertama tadi. Setengah ditambah 3/8 dengan ini adalah A, B, ini D, ini adalah C, sehingga A kali D itu 1 dikali 8 ditambah B dikali C 2 dikali 3 per B dikali D itu 2 dikali 8 sama dengan 1 kali 8 8, 2 kali 3 itu 6, 2 kali 8 itu 16, sehingga 8 tambah 6 itu 14/16. Masih bisa disederhanakan, 14 dan 16 sama-sama dibagi 2 itu 14 dibagi 2 itu 7, 16 dibagi 2 itu 8, sehingga kedua cara ini hasilnya sama saja, 7/8. Selanjutnya soal yang kedua, 2 1/9 ditambah 4 2/9 dikurang 5 5/9. Ini adalah bentuk pecahan campuran. Agar lebih mudah, kita rubah jadi pecahan biasa. Tentunya kalian harus mengingat merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu kalau A, B per C itu sama saja dengan A dikali C ditambah B per C, sehingga 2 1/9 dirubah menjadi pecahan biasa
2 dikali 9, 18, ditambah 1, 19 per 9. Ditambah 9 kali 4, 36, ditambah 2 itu 38 per 9. Dikurang 5 dikali 9, 45, ditambah 5 itu 50 per 9. Sehingga jika penyebutnya sudah sama, karena penyebutnya sama, langsung kita jumlahkan pembilangnya. 19 ditambah 38 itu 57. 57 dikurang 50 itu sisa 7 per 9. Jadi jawabannya adalah 7 per 9. Selanjutnya adalah soal yang ketiga. Itu adalah bentuk perkalian 1/3 dengan 1/5 ditambah 1/3 kali 1/6. Ini adalah bentuk perkalian dikali 1/3 dikali 1/5. Itu hasilnya pembilang dikali pembilang, 1 dikali 1 hasilnya 1, penyebut dikali penyebut, 3 kali 5 hasilnya 15, tambah 1 kali 1, 1, 3 dikali 6, 18. Jadi sama saja 1/15 ditambah 1/18. Nah, agar lebih mudah, kita gunakan yang tadi, A per B ditambah C per D. Itu sama saja A dikali B ditambah B kali C per B. Sehingga 1/15 ditambah 1/18 itu 1 dikali 18, 15 dikali 1 itu 15 dikali 18 itu 270. Sehingga hasilnya 18 ditambah 15 itu 33 per 270. Atau disederhanakan sama-sama dibagi 3, 33 dibagi 3 itu 11 per 270 dibagi 3 itu 90. Jadi hasilnya 11 per 90. Selanjutnya soal yang keempat itu adalah bentuk pembagian. Itu 1/5 dikali 1/6 dibagi 1/3. Ini kita kalikan dahulu. Pembilang dikali pembilang, 1 kali 1, 1, penyebut dikali penyebut, 5 kali 6 itu 30. Dibagi 1/3. Ingat, pembagian A per B dibagi C per D itu sama saja A per B dikali D per C. Sehingga 1/30 dibagi 1/3 itu sama dengan 1/30 dikali 3/1. Hasilnya 3/30. Disederhanakan sama-sama bagi 3 itu 1/10. Hasilnya adalah 1/10. Soal yang kelima. Dalam acara ulang tahun, Jono membagi kue untuk 3 orang. Ibunya mendapatkan 1/3, ayahnya 1/5, dan sisanya untuk neneknya. Berapa bagian yang diperoleh untuk neneknya? Pertama, kita misalkan kue Jono itu adalah 1 bagian. Selanjutnya,
kue tersebut dibagikan untuk ibunya 1/3 bagian. 1/3 untuk ibu, 1/5 itu untuk ayah, dan sisanya kita misalkan itu adalah X, itu untuk neneknya. Berapa bagian untuk neneknya ini? Berarti sama saja bisa kita tulis 1 bagian dikurang bagian ibunya 1/3 dikurang lagi bagian ayahnya 1/5. Itu sama dengan sisanya atau bagian neneknya. 1 dikurang 1/3 dikurang 1/5. Sama saja kita bisa tulis ini adalah 1 dikurang 1/3 ditambah 1/5. Itu bagian yang tersisa sama dengan X. Kita selesaikan ini dahulu. 1/3 ditambah 1/5 itu kita samakan penyebutnya 1/15. 1/15 dibagi 3. 15 dibagi 3 adalah 5. 5 dikali 1 5 ditambah 15 dibagi 5 itu 3. 3 dikali 1 itu tetap 3. Jadi 1 dikurang 5 ditambah 3 8/15. Sehingga itu sama dengan X. X adalah 1 dikurang 8/15. Sehingga kita tulis X itu sama dengan 1 dikurang 8/15. 1 itu sama saja dengan, kalau kita samakan, kita berubah jadi pecahan, itu adalah 15/15 dikurang 8/15 sama dengan 15/15 dikurang 8/15 sama dengan 7/15. Ini adalah hasilnya. Hal yang keenam, ibu mempunyai gula sebanyak 5/2/7 kg. Kemudian ibu membeli lagi 8/3/4 kg untuk keperluan arisan keluarga. Ternyata gula yang dipakai sebanyak 11/4/5 kg. Tentukan banyak gula yang masih tersisa. Ini awal-awal ada gula sebanyak 5/2/7 kg ditambah sebanyak 8/3/4 kg, lalu digunakan atau dikurangi 11/4/5 kg. Kita tulis dahulu awalnya 5/2/7 ditambah 8/3/4 dikurang 11/4/5. Ini adalah pecahan campuran. Kita rubah dahulu menjadi pecahan biasa. 5/2/7 berarti 5 dikali 7 35 ditambah 2 itu 37/7 ditambah 8 kali 4 32 tambah 3 35/4 dikurang 11 kali 5 55 tambah 4 59/5. Kita samakan
penyebutnya KPK 745 itu adalah 140. Kita bisa tulis seperti ini, 40 kurang 140 dibagi 7 itu 20, dikali 37 itu 740. 140 dibagi 4 itu 35. 35 dikali 35 itu 1125. 140 dibagi 5 itu 28. 28 dikali 59 itu 1622, sehingga kita selesaikan ini dahulu. 740 ditambah 1125 itu 1905 per 140 dikurang 1652 per 140, sehingga dikurangi jadi 253 per 140. Ini bisa disederhanakan menjadi 113 per 140. Jadi banyak gula yang masih tersisa adalah 113 per 140. 113 per 140 itu kalau tidak salah hitung itu sekitar 0,8, berarti sekitar 1,8 kilogram gula yang masih tersisa. Soal yang ketujuh, Lee Min Ho membagikan sebidang tanah seluas 8 hektar kepada ketiga anaknya, yaitu Park Bo-bi mendapatkan 2/5 bagian, Park Yeon-so mendapatkan 1/3 bagian, dan sisanya untuk Park Yeon-dan. Pertanyaannya, berapa bagian yang diperoleh oleh Park Yeon-dan dan berapa hektar yang diperoleh oleh masing-masing anaknya? Langkah pertama yang harus kita lakukan itu mengurangi 1 bagian tanah milik Lee Min Ho menjadi 3 bagian untuk anak-anaknya. Anak yang pertama, Park Bo-bi, mendapat 2/5 bagian. Berarti Park Bo-bi itu 2/5 bagian. Sedangkan Park Yeon-so itu banyak 1/3 bagian. Dan anak ketiganya Park Yeon-dan itu adalah sisanya. Nah, agar lebih mudah kita samakan dahulu penyebut keduanya. Berarti kita kalikan ini kalikan 3, ini kalikan 5 untuk mendapatkan KPK-nya. Berarti kalikan 3, ini 15, dan 3, 6. Ini kalikan 5, itu 15, kalikan 5, ini 5. Jadi bagian Park Bo-bi itu 6/15, sedangkan Park Yeon-so itu 5/15. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, ini lebih mudah. Jadi bagian Park Yeon-so itu adalah 1 dikurang 1 ini dari mana? Ini 1 adalah tanah milik Lee Min Ho sebanyak 1 bagian. Itu adalah bagian keseluruhannya ada 1. Dikurang bagian Park Bo-bi itu 6/15.
15. Dikurang lagi bagian Pak Yonso itu 5/15. Sehingga bagian Pak Yondan adalah 15 bagi 1 itu 15. Nah, 15/15 itu adalah 1. Dikurang 6 dikurang 5. Sehingga hasilnya adalah 4/15 adalah bagian milik Pak Yondan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan berapa hektar yang diperoleh oleh masing-masingnya. Karena kita sudah dapat bagian tiap masing-masing anaknya, cukup kita kalikan dengan luas tanahnya itu 8 hektar. Jadi Pak Bodi kita kalikan 8 hektar, itu hasilnya adalah 3,2 hektar. Ini dikalikan 8 hektar, hasilnya adalah 2,67 hektar. Sedangkan Park Yondan 4/15 dikalikan 8 hektar, itu hasilnya 2,13 hektar. Ini adalah bagian dari ketiga anaknya. Dan jika ketiganya ditotal, itu jumlahnya adalah 8 hektar. Untuk membuktikannya kita tulis saja 3,2 ditambah 2,67 ditambah 2,13. Ini jadi jumlah 0 sini 1 3 tambah 6 9 tambah 1 0 sini 1 tambah 3 4 tambah 2 6 tambah 2 itu 8. Jadi pas seluruh tanah anak-anaknya jika digabung adalah 8. 8,00 adalah 8. Soal yang ke-8. Suci mendapatkan gaji pertamanya sebesar 4 juta rupiah. Setengahnya ia berikan kepada ibunya, seperempatnya untuk disumbangkan ke yayasan, dan sisanya ia tabungkan. Pertanyaannya, berapa bagian yang ia tabungkan dan berapa jumlah masing-masing bagian? Bagian pertama itu tadi untuk ibunya. Untuk ibu itu setengah. Untuk disumbangkan untuk yayasan itu sebanyak 1/4. Sisanya untuk tabungan. Berarti hanya sisanya untuk tabungan. Berarti kita tulis dahulu untuk ibu dan yayasan setengah dan seperempat. Ini kita jumlahkan dahulu. Setengah ditambah seperempat itu sama dengan 4 bagi 2 kali 1 2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Sehingga untuk tabungan adalah 1 dikurang 3/4 atau sama saja dengan 4/4 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Jadi untuk tabungan adalah 1/4 bagian, untuk yayasan 1/4 bagian, dan untuk ibunya adalah 2/4 bagian. Ini sama saja 2/4 bagian. Sehingga yang untuk ditabungkan adalah 1/4
bagian. Untuk menjawab berapa jumlah masing-masing bagian, berarti kita kalikan uangnya tadi sebesar 4 juta rupiah. Berarti ini dikalikan 2/4 dikali 4 juta rupiah, itu sama dengan coret-coret itu sebesar 2 juta rupiah. Ini untuk ibunya. Sedangkan untuk yayasan ini kita kalikan 4 juta rupiah sorry. Selanjutnya untuk yayasan, itu berarti sama saja 1/4 dikali 4 juta rupiah. Itu sama dengan coret-coret 1 berarti 1 juta rupiah. Sehingga untuk tabungan juga kita tahu, karena jumlahnya 1/4 bagian berarti sebesar 1 juta rupiah juga. Jadi jika ditotal, untuk ibunya 2 juta, untuk yayasan 1 juta, dan untuk tabungan 1 juta, seluruhnya ada 4 juta rupiah. Soal yang ke-9. Di kelas 7A sebanyak 30% siswa ikut ekstrakurikuler renang. 9/20 bagian siswa ikut ekstrakurikuler sains. Dan 1/4 bagian siswa ikut ekstrakurikuler musik. Pertanyaannya, ekstrakurikuler apa yang paling banyak diikuti siswa? Yang pertama kita tulis dahulu, itu renang. Itu ada 30%. Selanjutnya sains. Itu sebanyak 9/20 bagian. Sedangkan yang musik itu sebanyak 1/4 bagian. Untuk mengetahui bagian mana yang paling besar, kita harus samakan ketiga bagian ini menjadi sejenis. Yang pertama ini persen, pecahan. Agar lebih mudah kita rubah semuanya menjadi bentuk persen. Yang pertama sudah persen, ini jika dirubah jadi persen, kita kalikan 100%. Itu hasilnya sama dengan coret 20 bagi 21, 100 bagi 25, jadi 45%. Kalikan 100%, itu 100 dibagi 4, 4 bagi 4 1, 100 bagi 4 25. Ini sisanya adalah 25%. Jadi yang paling besar adalah 45%, yaitu yang memilih atau mengikuti ekstrakurikuler sains. Sekian pembahasan Bapak mengenai soal-soal yang telah kalian selesaikan pada pertemuan hari Rabu lalu mengenai materi pecahan. Semoga dengan pembahasan ini kalian dapat lebih mengerti dan memahami apa itu pecahan. Sekian, semoga kalian
Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan.